say you're sorry. Halo guys, bertemu lagi dengan kami kelompok 6. Jadi di sini kami akan memaparkan atau mempresentasikan materi kami mengenai proses audit kinerja. Namun sebelum kita masuk dalam materi atau pembahasan, kita akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok kami. Kita masuk dalam struktur kinerja audit. Secara umum, struktur kinerja audit terdiri dari yang pertama, tahap-tahap audit. Yang kedua, elemen masing-masing tahap audit. Yang ketiga, ada tujuan umum masing-masing elemen dan struktur audit secara umum. Yang keempat, yaitu tugas-tugas tertentu yang diperlukan untuk mencapai setiap tujuan. Kemudian, audit kinerja pada dasarnya merupakan perluasan dari audit keuangan dalam hal tujuan dan prosedurnya. Berdasarkan kerangka umum struktur audit di atas, dapat dikembangkan struktur audit kinerja yang terdiri atas yang pertama, tahap pengenalan dan perencanaan atau familiarization and planning phase. Elemen-elemennya terdiri atas survei pendahuluan, review sistem pengendalian manajemen. Yang kedua, tahap pelaksanaan audit atau audit phase. Elemen-elemennya yaitu review hasil program, yang kedua review ekonomi, yang ketiga ada tahap pelaporan atau reporting phase. Elemen-elemennya yaitu persiapan pelaporan, review dan revisi, dan pengiriman dan penyajian laporan. Yang keempat itu ada tahap penindaklanjutan atau follow up phase. Elemen-elemennya terdiri dari desain follow up, investigasi, dan pelaporan. Kita masuk pada bagian C, tahap pengenalan dan perencanaan. Tahap pengenalan dan perencanaan terdiri dari dua elemen, yaitu A. Survei pendahuluan atau preliminary survey. Pada tahap survei pendahuluan, auditor akan berupaya untuk memperoleh gambaran yang akurat tentang lingkungan organisasi yang diaudit, terutama berkaitan dengan struktur dan operasi organisasi, lingkungan manajemen, kebijakan, standar, dan prosedur kerja. B. Review sistem pengendalian atau control system review. Audit kinerja, auditor harus menelaah sistem pengendalian manajemen atau sistem pengendalian administratif dengan tujuan untuk menemukan kelemahan pengendalian yang signifikan agar menjadi perhatian manajemen dan untuk menentukan luas, sifat, dan waktu pekerjaan pemeriksaan. Pekerjaan yang dilakukan pada masing-masing elemen bertujuan untuk menghasilkan rencana penelitian atau riset plan yang detail yang dapat membantu auditor dalam mengukur kinerja dan mengembangkan temuan berdasarkan perbandingan antara kinerja dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Berikut kriteria pengendalian untuk hasil-hasil program penilaian ekonomi dan efisiensi. Kriteria yang digunakan untuk menilai reliabilitas data dibagi dalam dua area, yaitu pertama, proses pengumpulan, perhitungan, dan pelaporan data. Terdapat prosedur yang ada didesain untuk memastikan fairness, dependability, dan reliability data. Terdapat pengendalian dalam proses pengumpulan dan perhitungan data untuk memastikan integritas data. Terdapat pengendalian yang telah ditetapkan sudah dijalankan, dan terdapat dokumentasi yang memadai untuk menentukan integritas data. Kedua, kecukupan pelaporan data. Data yang dikumpulkan dan dihitung dibuat dengan dasar yang konsisten dengan tahun sebelumnya. Kewajaran dan reliabilitas data disajikan dengan kriteria tertentu. Pekerjaan audit pada tahap pengenalan dan perencanaan diharapkan mampu mempersiapkan dua buah dokumen, yaitu pertama, memorandum analitis atau analytical memorandum, berisi identifikasi kelemahan yang material dalam sistem pengendalian manajemen dan pembuatan rekomendasi untuk perbaikan atas kelemahan tersebut.
2. Memorandum perencanaan atau planning memorandum dibuat berdasarkan hasil review sistem pengendalian untuk menentukan sifat, luas, dan waktu untuk pekerjaan audit berikutnya. Baiklah, kita masuk bagian D, yaitu tahapan audit. Jadi, tahapan dalam audit kinerja terdiri dari 3 elemen, yaitu yang pertama ada telaah hasil-hasil program atau program result review. Terus yang kedua ada telaah ekonomi dan efisiensi atau ekonomi and efficiency review. Dan yang ketiga ada telaah kepatuhan atau compliance review. Tahapan-tahapan dalam audit kinerja disusun untuk membantu auditor dalam mencapai tujuan audit kinerja. Review hasil-hasil program akan membantu auditor untuk mengukur apakah entitas telah melakukan sesuatu yang benar. Review ekonomis dan efisiensi akan mengarahkan auditor untuk mengetahui apakah entitas telah melakukan sesuatu yang benar tadi secara ekonomis dan efisien. Review kepatuhan akan membantu auditor untuk menentukan apakah entitas telah melakukan segala sesuatu. Terus komponen audit terdiri dari yang pertama ada identifikasi lingkungan manajemen, terus yang kedua ada perencanaan dan tujuan, terus ketiga ada struktur organisasi, yang keempat kebijakan dan praktik, yang kelima sistem dan prosedur, yang keenam ada pengendalian dan metode pengendalian, yang ketujuh ada sumber daya manusia dan lingkungan fisik, yang kedelapan ada praktik pengelolaan staf, yang kesembilan ada analisis fiskal, dan yang kesepuluh ada area khusus investigasi. Yang berikut tahap pelaporan. Penyampaian hasil-hasil pekerjaan audit dapat dilakukan secara formal dalam bentuk laporan tertulis kepada lembaga legislatif maupun secara informal melalui diskusi dengan pihak manajemen. Ada 3 langkah utama yang sangat penting dalam mengembangkan laporan audit secara tertulis, yaitu yang pertama, persiapan. Pada tahap persiapan, auditor mulai mengembangkan temuan-temuan audit, menggabungkan temuan-temuan tersebut menjadi sebuah laporan yang koheren dan logis, serta menyiapkan bukti-bukti pendukung dan dokumentasi yang diperlukan. Yang kedua, penelaahan. Merupakan tahap analisis kritis terhadap laporan tertulis yang dilakukan oleh staf audit. Review dan komentar atas laporan diberikan oleh pihak manajemen atau auditi. Yang ketiga, pengiriman. Meliputi persiapan tertulis sebuah laporan yang permanen agar dapat dikirim ke lembaga yang memberikan tugas untuk mengaudit dan kepada auditi. Baik, selanjutnya yaitu hal penting dalam sebuah laporan adalah bahwa laporan tersebut dapat dipahami oleh pihak-pihak yang menerima dan menentukan laporan. Ada beberapa keahlian yang perlu dimiliki dan dikembangkan oleh auditor agar mampu menghasilkan laporan yang efektif. Yang pertama yaitu keahlian teknis atau technical skill. Keahlian ini yang dibutuhkan untuk mengorganisasikan atau menyusun informasi audit menjadi sebuah laporan yang koheren. Berikut yang kedua yaitu keahlian manajerial atau managerial skill, yaitu keahlian yang dibutuhkan untuk merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan masing-masing tahap audit untuk memastikan hasil akhir yang berkualitas dan tepat waktu. Yang terakhir, yang ketiga, keahlian interpersonal atau interpersonal skill, yaitu keahlian interpersonal adalah keahlian untuk menjaga hubungan baik dengan auditi, kemampuan untuk menyampaikan temuan-temuan negatif menjadi kesempatan positif sehingga mampu meyakinkan manajemen atas potensi-potensi yang ada. F. Masuk di tahap penindaklanjutan. Dalam tahap penindaklanjutan akan melibatkan auditor, auditi, dan pihak yang berkompeten. Tahap penindaklanjutan desain untuk memastikan atau membuatkan pendapat apakah rekomendasi yang diusulkan oleh auditor sudah diimplementasikan. Dari sisi auditor,
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam tahap penindaklanjutan antara lain. Yang pertama, dasar untuk melakukan follow-up. Dasar untuk melakukan follow-up adalah perencanaan yang dilakukan oleh pihak manajemen. Yang kedua adalah pelaksanaan review follow-up. Perencanaan manajemen memberikan dasar untuk review follow-up. Yang ketiga adalah batasan review follow-up. Pelaksanaan follow-up sebaiknya tidak terbatas pada penilaian pelaksanaan dan dampak rekomendasi yang diusulkan oleh auditor. Namun sebaliknya, juga dihindari terjadinya follow-up yang overload. Keempat adalah implementasi rekomendasi pada audit kinerja. Auditor secara formal memberikan rekomendasi-rekomendasi yang didasarkan pada temuan-temuan selama proses audit. Yang kelima adalah pemeriksaan kembali secara periodik. Setiap organisasi dapat menjadi objek pemeriksaan kembali laporan hasil pemeriksaan sebelum dapat dijadikan sebagai dasar untuk memulai pekerjaan audit. Baik, sekian materi dari kelompok kami. Jika ada salah dalam pengucapan kata dan kejanggalan dalam video kami mohon maaf. Bye. Kita punya sesuatu yang tak ternilai, yaitu sebuah waktu. Kita punya sesuatu yang berharga, yaitu masa depan. Kita punya tempat belajar, yaitu masa lalu.